Nabi gondrong Ustaz, Syama'il. Kalau beliau tidak botak, itu Mhm. pasti gondrong. Semana Ustaz? Ada gambaran nggak? Ada. Biasanya, ini kita bicara biasa. Mhm. Berarti ada di luar kebiasaan itu, tapi biasanya umumnya beliau itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Senang sekali saya Umar El Rozi bisa kembali menyapa Sobat Siroh dimanapun Anda saat ini berada. Dan ahlan wa marhaban, selamat bergabung buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, channel Siroh TV yang menyajikan kajian ilmu seputar Siroh Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Kembali kita akan belajar materi seputar itu, dan di kesempatan kali ini kita akan menambah lagi referensi atau literatur seputar Sirah Nabawiyah, di mana telah banyak topik yang telah kita bahas, dan ini menjadi bagian yang bisa kita jadikan untuk tambahan referensi mengenal Rasulullah dan segala sisi kehidupannya. Kalau sebelumnya kita membahas beberapa literatur tentang Nabi itu hanya di kronologis ya, biografi Rasulullah dari lahir sampai wafatnya atau kejadian sepanjang itu. Di kesempatan kali ini kita akan melengkapi data untuk mengenal Rasulullah dari buku yang kayaknya setiap kita sangat perlu untuk bisa mengenal ini. Tentunya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Asheb Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Suaranya Allah. agak berbeda nih Mas. Iya nih Ustadz. Kebanyakan kupat lebaran kayaknya. Serius, kupatnya tuh opornya. Ya. Iya, liburannya juga kayaknya kepanjangan jadi Aduh, gitu Masya ya. Allah. Ya, Ustadz, kita ngomongin buku lagi nih Ustadz ya. Iya, betul. Kalau sebelumnya kita bahas tentang buku kronologis semacam Ibnu Hisham, kemudian juga Mubarakfuri yang paling populer itu ya. Pernah kita bahas. Kali ini buku apa Ustadz? Masuk ke salah satu bagian dari Sirah Nabawiyah yang sebenarnya populer, sangat populer gitu ya. Dan secara tidak disadari sebenarnya kita sering sih mendengarkan bagian-bagiannya, cuman kita jarang mengulas secara utuh, yaitu Syama'il. Syama'il Muhammadiyah ya. Ya, Syama'il Rasulullah SAW gitu ya. Syama'il Muhammadiyah nama judul buku sih, tapi kan Syama'il secara umum, Syama'il Rasulullah SAW. Jadi Syama'il itu kan sebenarnya satu tema besar atau bagian penting dari Sirah Nabawiyah gitu. Yang pembahasannya kalau kita telusuri gitu ya, itu bisa dikatakan mencakup banyak hal gitu ya. Kita sering mendengarkan bagian-bagiannya, cuplikan-cuplikannya, jadi di-spill sedikit gitu ya. Cuman kita mungkin banyak yang tidak mengerti bahwa itu sebenarnya bagian dari Syama'il. Ya. Apa aja Ustadz? Tentang profilnya Nabi atau kan bicara tentang ada yang bicara tentang rambutnya, ya, matanya, bahkan gaya jalan biasanya. gaya jalan. Itu di situ semua Ustadz. Ya kan Syama'il sebenarnya. Ya. Ini menjadi buku pertama yang membahas tentang itu atau seperti apa? Oh enggak juga. Sebenarnya kan begini. Yang Imam At-Tirmidzi maksudnya. Syama'il. Berarti selain Imam Tirmidzi ada juga banyak. buku? Oh gitu. Banyak. Cuman Syama'il At-Tirmidzi itu bisa dikatakan yang paling populer. Yang paling populer pertama memang karena cukup mutaqaddim, artinya ditulis di periode awal ya, di abad ketiga tepatnya gitu ya. Tapi bukan berarti memang itu adalah pembahasan Syama'il yang pertama kali gitu. Kita tahu semua ilmu pada dasarnya kan dulu terhimpun dalam riwayat gitu kan. Nanti riwayat-riwayat itu dipecah-pecahkan menjadi bagian-bagian tertentu secara spesifik tema-temanya gitu ya, termasuk Maghazi, Maghazi itu sebenarnya ada Syama'il juga Zat. Sebenarnya kalau di Maghazi beda tema. Cuman dalam riwayat yang mengungkap Maghazi ya biasanya pasti juga ada bagian dari Syama'il.
dalam riwayat terkait dengan Syama'il juga bisa jadi ada keterangan tentang Maghazi, kan biasa begitu riwayat kan. Karena pada dasarnya para ulama kan tidak menyampaikan satu riwayat kan dasarnya tema dari awal gitu ya. Tapi ya umum aja dulu baru kemudian temanya dipisah-pisah kan gitu. Gitu ya. Nah, itu satu bahasan Syama'il tuh. Ya, jadi Syama'il itu artinya udah lama, sudah ada dalam periwayatan para ulama kita dalam kitab-kitab, artinya di Muwatta yang jelas Imam Malik kan abad kedua gitu ya. Ada Syama'il gitu ya. Cuman beliau tidak menulis secara khusus Syama'il gitu ya. Artinya secara tematis gitu ya. Nah, Imam Tirmidzi yang bisa dikatakan yang menulis secara tematis Syama'il itu, dan tentu saja karena faktor Imam Tirmidzi-nya kenapa kemudian itu menjadi terkenal kan, itu artinya populer gitu. Iya, oke. Jadi apa saja yang banyak dibahas di sana, Zat? Dalam Syama'il. Ya, bismillah ya. Pertama kitab Syama'il yang kita bahas ini kan memang Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi Imam Tirmidzi, Abu Isa, Muhammad bin Isa Tirmidzi. Ya beliau ulama abad ketiga lah Hijriah ya. Lahir tahun 209, wafat 279, berarti sekitar 70 tahun usianya. Nah, beliau ini bisa dikatakan hidup di era keemasan ilmu hadis lah. Kematangan ilmu hadis kan matangnya di sini kan, matangnya. Kita bicara matang ya. Artinya prosesnya kan jauh sebelum itu, tapi matangnya di sini. Ya katakanlah generasi ini kan generasi pasca Imam Syafi'i lah gitu ya. Tapi sempat ketemu dengan sezaman enggak? Imam Syafi'i wafat tahun 204. At-Tirmidzi itu lahir 209. Itu pun di tempat yang berbeda. Jauh sekali gitu ya. Ketemunya dengan Imam Bukhari. At-Tirmidzi itu adalah murid atau bahkan salah satu murid terbaik Imam Al-Bukhari kan. Oh, muridnya. Oh iya dong. Bukhari kan ya terpaut 15 tahun kan. Jadi Imam Bukhari lahirnya 194 ya. Tirmidzi 209 ya, terpaut 15 tahun dan jadi gurunya. Bahkan bisa dikatakan termasuk guru yang paling intensif mengaji, mengejar menggali ilmu-ilmu terutama masalah ilal dan lain sebagainya dari Imam Al-Bukhari gitu ya. Nah, dan beliau kan di daerah Iran sana, Khurasan Timur gitu ya. Kemudian juga ke Irak, Hijaz gitu ya. Sehingga ketemu dengan ulama-ulama pada masa itu, Tirmidzi ini. Ya di tahun itu kan Imam Bukhari wafatnya 256. Imam Muslim 256. Kan gitu. Tirmidzi 279 kan. Itu satu periode itu. Iya. Ya Imam An-Nasai 303. Kemudian Abu Dawud juga kurang lebih 200 sekian gitu. Lebih kurang. Emang ini periode emasnya ilmu hadis, matangnya ilmu hadis gitu ya. Maka ketika beliau menulis Syama'il, tentu saja temanya Sirah Nabawiyah. Cuman kan memang metode riwayat kan. Ada sanadnya di situ. Ya sudah mah temanya tema Sirah Nabawiyah, katakan lagi tentang Rasulullah SAW, kemudian ditulis berdasarkan metode ulama hadis dan sosok Tirmidzi pula. Ya sudah meledaklah buku itu gitu loh. Sehingga sangat terkenal, sangat populer gitu. Tapi sekali lagi itu bukan satu-satunya gitu ya. Bukan orang pertama gitu ya. Di tahun 200-an itu bukan pertama itu. Bukan yang pertama dan bukan satu-satunya, dan kemudian yang terkenal setelah itu juga banyak. Cuman bisa dikatakan ya banyak faktor lah. Menurut saya selain karena Imam Tirmidzi kemudian dengan bobotnya ya sebagai ulama hadis di generasi itu, juga karena bukunya memang cukup ringkas. Ya kurang lebih 200-an halaman kok. Oh gitu. Iya, Artinya juga butuh syarah berarti dari setiap keterangan itu. Ya otomatis. Makanya kemudian sampai Profesor Faruk Hamadah mengatakan bahwa atau wakasurat syuruhu gitu. Dan banyak sekali komentar-komentar yang ditulis ulama syarah gitu terhadap buku Tirmidzi sepanjang masa gitu loh. Ya diantaranya Haji Khalifah menulis dalam Kashful Dzunun tentang syarah-syarah. Artinya kan ulama-ulama mutaakhir yang memberikan data lebih banyak gitu ya. Ya saya mendapati ada beberapa syarah yang cukup penting ya dari masa ke masa dari buku Tirmidzi.
Eh, salah satunya Syarah Mulla Ali Qari. Itu ulama abad ke-11 Hijriah, abad 17 Masehi. Eh, Nah itu apa namanya, Portugis baru nyampe Indonesia kali. Oh. Atau bukan, ya sebelum Belanda yang jelas lah, tahun 1600-an. Itu sudah ada syarahnya. Sudah ada syarahnya gitu. Sudah. Dahsyat ya. Bukan sudah ada lagi, ini bukan syarah yang kesekian sebenarnya ini. Tapi Oh, termasuk ya. syarah yang populer lah gitu ya. Apa namanya, Mulla Ali Qari gitu ya. Kemudian yang belakangan sekali sebenarnya ada masih hidup sih, guru kami juga Syekh Abdul Razak Al-Badar juga menulis syarah dari Syama'il. Syama'il At-Tirmidzi ini. Dan judulnya Syarah Syama'il Tirmidzi kalau tidak salah, atau Syarah Syama'il Muhammadiyah. Itu juga cukup menarik karena dari muhadharah itu jadi ceramah-ceramah kemudian ditranskrip untuk menjadi tulisan, menjadi buku gitu. Nah, hal yang jelas syarahnya banyak karena saking terkenalnya dan bukunya memang penting gitu ya. Terus susunan penulisannya juga di dalamnya ada 56 bab gitu ya. 56 bab artinya 56 pecahan tema, turunan tema tentang Rasulullah SAW. Nah, tapi sebelum ke situ, Itu semuanya nggak ada yang kronologis sebetulnya. memang gak kronologis dong, ini tematis. Tema besarnya kan Syama'il. Definisi dulu deh gitu ya. Oke. Syama'il ini semua yang terkait dengan sisi terdekat Rasulullah, yang melekat sekali dengan Rasulullah SAW, yang sifatnya privat sekali dengan Rasulullah SAW. Segala yang sifatnya melekat dan privat ya, pada diri Rasulullah SAW itu adalah Syama'il. Makanya kalau kitab Syama'il itu bisa dikatakan semua kitab Syama'il dimulai dari apa? Dari ciri fisik. Karena itu yang membedakan secara langsung Rasulullah SAW dari yang lain kan. Gitulah. Dulu kita pernah membahas khosois. Apa pembedanya dari? Beda, kalau khosois lebih keistimewaan. Artinya hal-hal yang memang secara istimewa berlaku untuk beliau tapi tidak berlaku untuk orang lain. Kalau ini Itu tidak masuk bahasan Syama'il. enggak dong, beda gitu ya. Khosois diantaranya beliau mendapatkan yang mendapat anugerah syafaat kubro dari Allah kan. Kan itu kan dari luar pemberian dari Allah karena yang terpisah yang sifatnya terpisah dalam satu kejadian nanti gitu kan. Kalau ini untuk yang sehari-hari yang melekat dengan beliau, identik dengan beliau sehari-hari gitu loh. Ciri fisik begitu Ya, digambarkan. otomatis semua kitab Syama'il pasti akan memulai dari ciri fisik gitu ya. Itu detail Ustaz. Dari celaya ujung rambut sampai ujung kaki. Ya lebih kurang. Itu tergantung pada kan begini, metodologi penulisan para ulama itu begini. Contohnya terutama ulama-ulama klasik ya di awal seperti Imam Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi contohnya bab pertama yang beliau bahas kan memang sifat ciri-ciri fisik. Bab pertama ini dari 56 bab itu, bab pertama bab maja fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau menyebut ciri-ciri fisik, bukan berarti semua yang terkait dengan ciri fisik Rasulullah beliau sampaikan di sini. Metode penulisan para ulama kita nggak begitu. Tapi beliau akan menyampaikan gitu ya, semua riwayat yang beliau terima dari gurunya terkait tema ini. Artinya yang beliau tidak terima langsung dari gurunya tidak beliau sampaikan karena bukan sanad beliau. Ini berdasarkan sanad beliau gitu loh. Dari awal kita akan dapatkan itu gitu loh. Cobalah kita berikan contoh ya. Babu maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawr At-Tirmidzi qala haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Kan sanadnya. Gitu loh. Kemudian ya ini riwayat kedua ya. Qala haddatsana Humaid bin Mas'ad al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaid an Anas bin Malik qala. Itu kan dari sana. Jadi memang beliau menyusun tema bab A, bab B, bab C gitu ya. Tapi tidak kemudian mengatakan bahwa semua yang terkait dengan bab ini loh riwayatnya. Gitu, riwayatnya maksudnya riwayat yang dari mana-mana diambil gitu. Enggak, tapi berdasarkan riwayat yang saya dapatkan. Gitu. Dan metodenya metode hadis tadi. Ya sudah pasti kalau itu metode sanad gitu ya. Artinya begini. Kalau kita ingin mendapatkan keterangan yang kita sekarang nih ya kan,
kita inginnya kan betul-betul lengkap tentang mata Rasulullah SAW. Ya. Kita nggak bisa mengandalkan hanya dari Syama'il. Syama'il At-Tirmidzi aja, karena ya kita akan dapatkan dari buku ini berdasarkan riwayat yang diterima oleh Imam Imam Tirmidzi. At-Tirmidzi dari guru beliau. Tapi kan contohnya nanti ada kitab lain, Al-Anwar fi Syama'il An-Nabi Al-Mukhtar karya Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi punya sanad lagi, punya sanad sendiri yang bisa jadi berbeda dengan sanad Imam At-Tirmidzi, gitu ya. Saya katakan bisa jadi, gitu ya. Itu generasinya sama juga atau Beda. beda? Al-Baghawi abad ke-6 tahun 500-an Hijriah. Agak jauh Dan Ustaz, ya. lumayan jauh lah, 300 tahun jauh lah, dari 270-an ke 500-an kan 300 tahun. Yang penting maksudnya sumber Al-Baghawi sanadnya bisa jadi berbeda. Beda ya. Bisa jadi ada yang sama. Jadi melengkapi berarti Ustaz, ya. Nah itu dia, maksud saya kalau kita ingin tahu tentang penjelasan tentang mata Rasulullah SAW, tidak cukup dengan dari At-Tirmidzi, gitu loh. Artinya begini, kalau ada yang bertanya, apakah kemudian atau gini, sering mendapat pertanyaan yang redaksinya mirip, Ustaz, mohon rekomendasi kitab sirah yang paling lengkap. Iya. Itu susah, susah itu, Paling lengkap ya. susah. Maksud paling lengkap tuh gimana? Karena kalau kita pakai buku-buku klasik, para ulama kayak metodenya begitu. Mereka akan, walaupun mereka menyusun dengan bab-bab yang cukup baik itu yang kronologis gitu atau yang kayak gini kan babnya lengkap lah gitu kurang lebih, membahas tentang kepala kan, dari mulai kepala sampai dada sampai lengan, perut, kaki kan berarti semuanya lengkap. Tapi bukan juga berarti lengkap dalam arti yang ingin kita ketahui tentang Rasulullah dari semua hal itu cukup dari Tirmidzi, enggak. Karena metode penulisannya gitu loh. Itu yang harus kita pahami gitu. Jadi kalau kemudian buku terlengkap yang membahas tentang Syama'il Rasulullah SAW adalah karya Imam Tirmidzi, enggak sepenuhnya tepat. Ungkapan itu enggak sepenuhnya tepat gitu. Karena kita perlu juga menggali dari Syama'ilnya Al-Baghawi gitu ya. Atau kemudian dari kitab-kitab yang secara khusus Syama'il. Tetapi ada Syama'il, contohnya Ibnu Tabaqat, Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad lebih tua dari At-Tirmidzi bahkan riwayatnya kan gitu. Kemudian dari kitab apalagi At-Tabari contohnya ada. At-Tabari. Kemudian Ibnu Katsir juga ada. Ibnu Katsir ada juga. Ada juga para ulama kita. Kemudian Ibnu Asakir juga ada, Al-Baladhuri juga ada dalam Ansabul Asyraf gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu banyak riwayat gitu lah. Nah memang para ulama yang menulis belakangan itu cenderung mengutip dari berbagai sumber itu ya guys, karena metode tulisannya metode belakangan kan. Tapi kalau kemudian kita mengambil sumber klasik, nggak cukup untuk kemudian mengatakan bahwa kitab Syama'il terlengkap adalah kitab Syama'il Tirmidzi. Terlengkap dalam arti tema-tema yang diliput oleh Imam Tirmidzi, oke lah, itu cukup lengkap. Tapi bahwa kemudian detail dari setiap penjelasan itu ada di sini semua, enggak. Nah itulah, itu satu hal yang harus difahami gitu lah. Nah, cuman memang intinya gini, kita kan juga harus membedakan antara, nah ini juga masalah dalam pelajari ya terutama buku-buku sirah ataupun sejarah yang memang ada yang klasiknya gitu. Gimana Ustaz? Jadi bedakan antara ya bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Arabnya jadi ada yang bisa dikategorikan sebagai masadir asliyah gitu ya, dengan masadir far'iyah gitu ya. Jadi sumber-sumber yang memang orisinil dengan sumber-sumber yang sifatnya sebenarnya sudah komplementer gitu loh. Pendukung? Ya bisa dikatakan pendukung. Contohnya kalau kita bicara tentang sumber-sumber primer atau sumber-sumber yang orisinil gitu ya, yang dimana kemudian contohnya Imam Tirmidzi kan menyampaikan setiap keterangan itu berdasarkan sanadnya langsung. Ini memang orisinil gitu ya, sumber primer betul gitu. Tapi kan ada yang sifatnya sekunder, jadi dia sudah tidak memiliki sanad langsung sebenarnya, tapi dia mengutip dari sanad milik orang gitu loh. Cuman kemudian itu jadi kitab yang dia susun gitu loh. Nah yang kayak gini kan sebenarnya sudah sifatnya far'i gitu ya, sudah komplement seperti Zadul Ma'ad gitu ya.
Kan Zadul Ibnu Ma'ad Qayyim ya. Ibnu Qayyim nggak apa namanya menjelaskan setiap permasalahan itu berdasarkan sanadnya langsung, kan gitu loh. Apalagi kalau kemudian mengutip ibarat kata penulis yang baru 1 abad yang lalu, itu udah hampir susah kita mendapatkan yang betul-betul dia sebagai sumber ini gitu loh. Jadi kalau kita nanya sumber dalam arti sumber yang orisinilnya yang primernya ya harus ke sini. Nah ini pentingnya buku At-Tirmidzi, makanya kenapa kemudian para ulama kita banyak yang menaruh perhatian terhadap kitab At-Tirmidzi dan menempatkan kitab At-Tirmidzi sebagai buku orisinil dalam bidang ini gitu loh. Sehingga apresiasi para ulama begitu tinggi gitu. Nah memang kita perlu baca sih dari awal sampai akhir untuk kemudian bisa mendapatkan gambaran sosok Rasulullah SAW seperti apa sih gitu ya. Ada Itu fisik dijelaskan detail juga di situ. ya cukup detail dalam arti berdasarkan riwayat-riwayat langsung yang didapat oleh Imam At-Tirmidzi. Iya. Contohnya rambutnya. Rambut Rasulullah SAW itu warnanya hitam. Ubannya cuma 20. Kan detail sudah tuh. Iya. Dan itu bukan hanya dari satu sumber. Artinya riwayatnya sanadnya sampai ke Anas bin Malik, ke Abdullah bin Umar gitu. Kan Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar itu 2 saksi hidup kan. Yang tahu persis Rasulullah SAW. Bahkan kalau contohnya keterangan tentang jumlah rambut uban Rasulullah SAW disampaikan oleh Anas, itu kita bisa sangat menerima. Walaupun secara umum para sahabat itu kan udul, artinya bisa diterima, artinya mereka tidak mungkin berbohong ya. Tetapi kalau Anas lebih kuat lagi karena Anas itu memang pelayannya. Selama 10 tahun menjadi pelayan terdekat Rasulullah SAW sampai beliau wafat gitu ya. Sehingga kalau kita mendapatkan data dari Anas tentang ubannya Rasulullah itu sangat kuat sekali. Kebersamaannya lebih banyak dibanding sahabat yang lain ya. Contohnya dibanding Khalid bin Walid gitu ya. Khalid bin Walid masuk Islam tahun 8. Terus kemudian ketika masuk Islam Khalid bin Walid hubungannya nggak hari-hari kayak Anas begitu yang nempel terus dengan Rasulullah. Dan Anas adalah sahabat junior. Oke. Kalau kita bicara syama'il tentang fisik Rasulullah yang paling banyak menceritakan sahabat junior. Bara bin Azib, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ya. Kemudian ini Anas bin Malik. Kenapa sahabat-sahabat Abu Bakar kenapa Ustaz? Gak banyak meriwayatkan itu? Kalau kita bicara fisik, artinya kan ada sisi, ada fokus, gitu, perhatian para sahabat terhadap satu sisi dari fisik Rasulullah SAW. Kita bicara tentang fisik ya, ciri fisik. Yang berani menatap lekat-lekat fisik Rasulullah dan waktu lama itu hanya sahabat yang junior. Yang senior gak berani. Gak berani menatap lekat-lekat gini gitu ke Rasulullah. Lama-lama gak berani. Karena ada mereka ya dan namanya udah senior ya. Beda dengan kalau junior kan ya namanya juga masih anak-anak kan gitu. Ya lain gitu loh. Anak-anak. Sehingga yang banyak menceritakan tentang sisi fisiknya. Termasuk yang dikutip Imam Tirmidzi juga banyak kan itu. Iya kalau yang sisi fisik iya. Selain istri tentu saja ya. Aisyah, Bunda Aisyah dan sebagainya gitu. Ya, sampai termasuk bahwa terlihat apa namanya debu-debu halus menempel di bulu dada beliau. Itu sahabat kecil juga itu. Kan yang Anas nih yang dekat kalau saya Jabir kan muda kan lah ya, muda banget lah gitu ya. Waktu itu usianya paling 20-an tahun ya. Beda dengan sahabat yang sudah 50 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itu Amr bin As saja, aku tidak berani menatap lama-lama Rasulullah SAW lekat-lekat. Amr bin As loh, sekelas apa namanya orang yang dianggap tidak pernah pantas untuk menjadi prajurit. Gitu. Tapi kalau untuk menatap Rasulullah lekat-lekat tuh nggak berani gitu lah. Gitu. Makanya yang banyak menceritakan tuh itu. Seperti tentang ya kan tadi Syama'il selain ciri fisik juga yang melekat dengan fisik langsung. Apa misalnya Zat? Ya kan tadi bagaimana gerak tangannya ketika berjalan. Kan otomatis tuh karena tangan kan. Jadi syahid itu ketika bicara tentang Syama'il terkait dengan tangan bukan sekedar bentuk tangannya, warna kulitnya, tapi juga geraknya gimana. Bagaimana Rasul mengayunkan tangannya. Bagaimana Rasul membalikan badannya, bagaimana Rasul melangkahkan kakinya. Kan Rasul tuh gestur berarti ya? Iya gestur. Gak pernah Rasul tuh kalau berjalan tuh menyeret-nyeret kaki. Gak menyeret kaki Rasulullah SAW itu. Gitu ya. Dan kemudian bahkan badannya pun kalau berjalan tuh gak pernah betul-betul tegak kayak gitu. Gitu lah.
Rasul tuh enggak. Rasul tuh betul-betul di satu sisi kan orang tawadu. Tawadu itu nanti gesturnya pun sampai mengikuti itu. Kan kita tahu bahwa akhlak Rasulullah SAW itu tawadu. Nah itu juga penting. Akhlak itu juga terkait atau bagian dari syama'il gitu ya. Atau bahkan para ulama, sebagian ulama menyebut syama'il Rasul dengan istilah akhlak. Contohnya Abu Shaykh itu menulis buku Akhlakun Nabi SAW. Sebenarnya maksudnya di situ bukan sekedar akhlak dalam arti akhlak yang kita maksud sekarang gitu. Tapi syama'il sebenarnya gitu. Ada kitabnya di sini di perpustakaan kita. Gitu ya. Dan itu juga termasuk yang awal-awal. Abu Shaykh juga abad keempat ya menulis buku Akhlakun Nabi SAW. Nah, jadi beliau itu kan tawadu. Kan di antara pernyataan Rasulullah SAW, Rasul itu kan pernah ditawari oleh Allah untuk menjadi penguasa sekaligus Nabi seperti Sulaiman, seperti Daud, gitu ya. Atau sebagai hamba dan Nabi. Maka Rasulullah memilih menjadi hamba dan Nabi. Gitu ya. Abdan Nabi atau abdan Rasulullah. Nah, maka diantaranya beliau buktikan dengan gestur, cara duduk, cara makan, gitu ya. Itu nggak pernah menunjukkan beliau makannya itu kayak pembesar, tapi kayak orang biasa. Ini bisa dibaca di sini terkait dengan bagaimana cara Rasulullah gaya makannya. Gitu. Termasuk apa yang dimakan kesukaan gitu? Iya otomatis. Sebelum masalah kesukaan, contohnya beliau nggak pernah makan kata Anas. Nah, lagi Anas ya. Rasul nggak pernah makan di atas meja. Jadi? Ma'akala ala khiwanin qat. Katanya gitu sunnah. Tapi kalau gitu kotor dong, nggak salah. Bedakan antara masalah kotor dengan Rasulullah sangat bersih. Betul, makanya di atas lantai. Tapi ada sufrah. Ada alas ya. Selalu ada alas. Jadi alasnya nggak tinggi. Jadi lesehan itu lebih nyunah dong. Itu dia masalah gini. Kalau kita bicara syama'il, nggak sederhana itu istilahnya. Bahwa semua yang terkait dengan syama'il Rasulullah itu sunnah. Termasuk kayak Ramadan. Sunnah maksudnya syariah ya. Iya. Maksudnya sunnah syariah artinya yang ada bobot hukum di situ gitu ya. Ya. Kan pengertian sunnah itu tergantung dari disiplin ilmu apa kita mendefinisikannya gitu ya. Nah, tapi kalau secara umum bahwa itu cara Nabi SAW dalam arti itu iya, tapi tidak semua praktek kehidupan Rasulullah SAW itu berarti sunnah dalam arti syariah gitu ya, ada syariat hukum. Lah sekarang, mana ulama yang gondrong rambutnya? Ayo di sini ada. Nabi gondrong, Ustaz. Syama'il. Kalau beliau tidak botak, itu pasti gondrong. Semana Ustaz? Ada gambaran gak? Ada. Biasanya, ini kita bicara biasa. Berarti ada di luar kebiasaan itu, tapi biasanya umumnya beliau itu antara nutup kuping, menjuntai antara ujung kuping di antara ujung kuping dengan pundak, atau yang paling panjang menyentuh pundak. Ayo, sekarang mana ulama? Kalau kita bicara sunnah syariah, iya. Cepak semua. Kan? Iya. Karena ulama paham mana yang sunnah syariah, mana yang bukan gitu loh. Jadi nggak bisa begitu gitu. Nah, tapi yang tadi masalahnya contohnya Rasulullah SAW akhlaknya kan tawadu. Makanya ketika beliau tawadu itu abdan Nabi ya atau abdan Rasulullah, menjadi hamba dan Rasul, maka beliau itu memang kesehariannya menunjukkan itu, termasuk tadi cara makannya. Ma'akala ala khiwanin qat. Gak pernah makan di atas meja. Karena memang beliau kan ingin membuktikan itu, bahwa beliau setawadu itu gitu loh. Setawadu itu. Beliau lebih menunjukkan hamba gitu loh. Bukan kemudian artinya berarti makan di atas meja itu jadi tidak sunnah. Itu definisi yang terlalu apa ya? Sekarang kan disederhanakan menjadi kayak gitu. Simplistis gitu loh, simplistis. Makanya banyak penyalahgunaan menurut saya gitu ya. Bahkan reduksi ya, atau salah tempat gitu sunnah itu. Sampai kemudian istilahnya pesantren sunnah. Jadi lucu gitu loh istilah itu. Lucu banget dengarnya. Orang Rasulullah SAW yang nggak di atas meja. Kemudian sunnahnya berarti di bawah. Bukan sekedar lesehan, artinya makanannya di atas lantai itu pakai sufrah semua terus. Kan kayak gitu jadinya gitu. Nah, tapi kan repotnya lagi kan nanti haji Rasulullah naik unta, nanti sunnahnya naik unta gitu. Kan susah itu.
kalau Iya, masalahnya harus begitu kan. Iya, iya. Nah termasuk tadi Rasulullah tawadu, maka gesturnya menunjukkan itu. Rasulullah SAW itu sangat menghargai setiap orang gitu. Makanya kan ketika beliau itu dipanggil gitu oleh orang dari belakang gitu. Kemudian beliau menoleh gitu. Atau beliau ingin berbicara kepada orang di belakangnya, faida iltafata, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan iltafata ma'an. Maka beliau itu bukan sekedar apa, nggak itu, tapi badannya ada apa? Untuk menghargai orang. Rasulullah gitu. Insyaallah. Gak pernah membusungkan dada jalannya, enggak. Gitu. Baik itu halah apa yang dari putranya Khadijah, anak tiri Rasulullah SAW menceritakan ketika ditanya oleh Hasan dan Husain, ataupun Ali bin Abi Thalib, faidha masya, apa namanya, ketika Rasulullah berjalan gitu, pertama tidak pernah menyeret kaki, gesek gitu, enggak gitu. Kemudian juga tidak apa namanya, celingukan kalau bahasa kita gitu lah. Terus kemudian langkah-langkahnya tuh apa namanya, apa istilahnya langkahnya tuh ya tegap gitu, tapi bukan berarti badannya yang enggak, justru badannya itu inhadar gitu, jadi agak sedikit miring ke depan kayak sedang menurun jalan menurun. Jadi tidak membusung dada. Jadi makanya ketika Bunda Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, karena khuluqul Quran. Kan kalau dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi marah. Kan marah itu kan dalam gaya berjalan kan diantara dibuktikan dengan membusungkan dada kan. Langsung enggak. Gitu loh. Ini di sini kita bisa dapatkan. Kan itu bagian dari syama'il. Karena terkait dengan fisik kan. Setelah ciri fisiknya ya. Ciri fisiknya kan indah. Dadanya bidang, ada bulunya, tapi bulunya nggak memenuhi dadanya semua, enggak, hanya ada di tengahnya gitu bulunya. Jadi jangan kemudian ngikuti sunnah Rasulullah jadi nembuhin bulu dada gitu. Itu salah kaprah adalah cara mengikuti sunnah gitu ya. Tapi yang penting ada gitu. Tapi juga yang penting di situ berarti Rasulullah SAW juga pernah membuka dadanya dong ya. Artinya bertelanjang dada itu ada kalanya kan ya. Itulah. Beliau itu bukan orang jaim-jaiman gitu. Kalau emang kalau ketika dibutuhkan. Loh, bagaimana riwayat itu bisa menjelaskan bahwa debu-debu halus gitu tampak apa namanya di bulu dada beliau. Itu kan karena terbuka. Dan itu bukan riwayat dari istrinya ya? Bukan. Ini justru riwayatnya sedang penggalian khandak. Akhirnya lagi kerja. Gitu loh. Jadi Rasul tuh gak jaim-jaiman gitu. Selalu pakai jubah aja, kebayangannya kan kayak gitu. Iya juga ya. Dan kesederhanaan juga bukan diartikan kemudian serba terbatas dalam segala hal. Enggak. Ini dalam kitab ini contohnya dalam bab contoh yang menarik, tib. Gitu ya. Bayangkan Rasulullah SAW itu dalam di sini sih tidak ada keterangan jenis tibnya yang secara langsung disebutkan gitu ya di buku ini. Kan ada bab ke-33 maja fi ta'aturin Rasulullah SAW. Ta'atur itu memakai parfum, tapi ada juga sih parfumnya. Bentar kan. Oke lah. Ala kulli hal, yang jelas yang saya ingat itu dalam riwayat Ibnu Sa'ad gitu ya. Bahwa ada 2 jenis parfum yang paling sering dipakai oleh Rasulullah SAW. Paling disukai dan paling sering dipakai. Nah, ini akan banyak dicatat sama teman-teman nih. Apa tuh, Ustaz? Kata Bunda Aisyah loh yang ngasih tahu. Loh, artinya orang terdekat betul gitu. Itu adalah misk dan ambar. Misk itu apa terjemah? Kasturi. Kalau kita kasturi. Kasturi kalau kita. Ambar tuh ember. Yang penting kalau orang tahu misk dan ambar itu bukan jenis parfum abal-abal. Yang jadi nyong-nyong gitu ya. Mahal. Iya sekarang ada sih namanya misk tapi murah gitu. Misk saat zaman itu jangan tanya. Lagi pula misknya itu kan bukan nabati kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW itu hewani. Itu dari apa namanya, di rusa. Beda apa out gitu ya. Beda, kalau out kan dari pohon kan. Kalau ini dari hewani, iya. Makanya langka, mahal. Tapi masih bisa didapetin sampai sekarang, Ustaz? Susah. Sekarang susah. Kalaupun ada misk yang betul misk termasuk di Jazirah Arab iya gitu. nggak mudah. Amber aja
ambar aja yang ambar yang asli populer tapi asli populer. Kalau yang KW jangan tanyalah, namanya juga KW, apapun bisa di-KW kan. Ini yang asli yang saya tahu gitu. Satu botol kecil ini gitu ya. Sekitar berapa mili, berarti sekitar 8 mili, 7 mili, 8 mili, ya 10 mili kurang. Itu sekitar 1.200 1.500 real. Ya sekitar 6 juta lah. Wow. 10 mili itu padahal ya. Tapi jadi ikut ngebayang sih, Masya Allah, aromanya Ya itu yang dipakai dia. Rasul kayak gitu kan. Itu dia. Nah sekarang yang menarik lagi dalam kitab At-Tirmidzi kan ya. Dalam salah satu riwayatnya, di riwayat 209, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Apa sukkah? Jadi ada, bukan sekedar ya kalau kita kan ya 5 mili 10 mili kan memang itu botol kecil untuk atau ukuran kecil yang memang yang ya sewajarnya untuk itu. Tapi kalau sukkah itu ini wadah yang gedenya gitu kan, kayak cepuknya itu. Jadi kalau untuk urusan parfum, Rasulullah nggak parfum yang dalam arti karena zuhud parfumnya nyong-nyong. Enggak begitu, itu nggak terkait dengan zuhud. Gitu. Karena Rasulullah SAW selain masalah kebersihan, beliau menjaga sisi wangi ya dari tubuhnya, gitu ya. Kan di antara cara memakainya bukan hanya di baju, tapi di badan. Badan ya. Kalau di badan teorinya masuk ke pori-pori. Dan mohon dikoreksi atau dikembangkan ya, bisa ditulis di di kolom komentar yang ngerti. Saya mendapatkan informasi dari orang yang mendalami parfum yang asli kayak gitu. Karena memang dipakainya di badan katanya, dia kan masuk ke pori-pori sehingga kemudian keringatnya menjadi bau wangi. Makanya ada riwayat Anas bahwa keringat Rasulullah itu wanginya wangi kasturi, wangi misk. Karena memang itu juga yang sering dipakai Rasulullah SAW di badannya. Itu perlu tahu. Nah selain itu saya katakan tadi, Rasulullah tidak cukup dengan kebersihan, tapi juga menjaga penampilan dan termasuk parfum itu, perfumerinya. Kan Rasulullah terutama selalu siwak ya. Ya. Kan belum memberikan penjelasan alasannya. Inni unaji man la tunaji. Karena aku berbicara begitu dekat gitu ya, sehingga berbisik-bisik berdua gitu, kepada seseorang yang tidak kalian lakukan kepadanya, malaikat Jibril. Dan Rasul mengatakan bahwa malaikat itu terganggu dengan bau yang biasa mengganggu manusia. Makanya kalau kalian makan makanan yang berbau, di situ ada bawang merah, bawang putih, gitu ya. Maka bersihkan dulu waktu sebelum salat. Kenapa? Karena kan salat itu dihadiri malaikat. Karena malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Makanya kenapa Rasulullah selalu menjaga siwak. Karena beliau selalu berbicara dengan Jibril, dan ketika berbicara dengan Jibril, beliau ingin membuat Jibril nyaman. Termasuk parfumnya. Itu kepada malaikat, begitu juga kepada manusia. Maka nyong-nyong gak pas. Kalau memang mampunya itu ya gak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Karena kita tahulah gitu al-qadarnya. Gitu. Saya tidak berbicara dengan masalah mampu tidak mampu gitu. Tapi idealnya bagaimana dan apa alasannya? Kenapa Rasulullah SAW di satu sisi zuhud, dan zuhud tidak terkait dengan masalah kemudian parfumnya harus murah. Karena parfum itu maksudnya adalah bagaimana menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Secara umum dengan parfum yang mahal biasanya orang suka. Biasanya. Ya umumnya orang lah suka, saya yakin dengan yang mahal itu. Pasti enak, masalahnya maksud saya bukan masalah ada juga sih selera gitu ya, tapi umumnya kita bicara gitu. Ini kita bisa dapatkan gambaran sosok Rasulullah seperti itu gitu loh. Kan sampai apa yang dipakai oleh beliau kan itu bagian dari syama'il. Jadi barang-barang Rasulullah itu pun berkelas tadi ya. Selain parfum mungkin juga ya, karena ada tujuannya. Di situ sisi maqasid menjadi penting. Termasuk kendaraan kan masuk bagian dari syama'il kan. Karena itu kan yang dipakai oleh Rasulullah SAW, ditunggangi. Rasulullah punya unta 3. Salah satunya qaswa, kemudian juga adba. Kalau tidak salah adba ini yang disebutkan, kalau nggak salah di keterangan Ibnu Qayyim, adalah unta Rasulullah SAW yang tidak pernah atau hanya sekali kalah lari dari yang lain. Artinya cc-nya tinggi lah itu. Itu bukan 1500 cc. Kalaupun 1500 pakai turbo itu. Kualitasnya terbaik. Nah, itu dia.
Betul, ada yang ngalahkan dan para sahabat waktu itu merasa nggak nyaman banget tuh. Unta Rasul terkalahkan. Kan unta Rasul harusnya kan tidak terkalahkan kan begitu. Kata Rasul enggak. Yang di bawah langit itu selalu ada yang lebih tinggi Lebih baik. gitu ya. Intinya maksudnya ya hanya Allah yang tidak terkalahkan gitu. Kalau makhluk biasa aja lah gitu. Tapi kan tetap saja dari sekian pengalaman hanya sekali. Ya kalau nyebut merek mungkin ya BMW ke atas lah gitu loh kira-kira. Ya kan artinya kan karena ada fungsi di sini. Iya. Rasulullah memiliki unta itu untuk apa? Kan ada fungsinya untuk perjalanan jauh, maka harus kuat. Dan itu untuk jihad, untuk apa kan? Gitu. Rasulullah punya sekian banyak kuda. Ada lebih dari 3-4 kuda Rasulullah SAW. Karena ada tujuan. Maka sebenarnya bukan masalah. Jadi tadi bahwa zuhud itu kemudian jadi tidak memiliki apa-apa. Yang kemudian karena tidak memiliki apa-apa, karya Anda terbatas. Salah kalau kayak gitu. Itu kan Atau zuhud. memiliki dengan kualitas dan harga yang paling rendah misalnya gitu ya. Nggak mesti. Karena masalahnya sekarang tujuannya apa? Tujuannya apa? Kan gitu. Sesuaikan dengan tujuan itu. Unta-unta Rasulullah SAW, kemudian kuda-kudanya nggak main-main. Gitu loh. Pedang Rasulullah bukan pedang yang murahan gitu. Ya sayang dong pedang untuk perang pakai murahan. Ya. Nabi Daud kan gitu. Ani'mal sabighat wa qaddir fis sard. Kan yang dibuat oleh Nabi Daud itu kan produk kualitas tertinggi pada masanya. Sehingga keuntungannya besar. Dan dari situlah Nabi Daud kemudian makan untuk sehari-hari. Tidak mengandalkan gaji. Baik. Kayaknya perlu lebih detail lagi Ustaz. Ya itu kan Biar secara nggak hanya fisik ya dan beberapa perabot-perabot Rasulullah yang kita pengen tahu dari. Dan ini juga kayaknya sudah banyak penerbit Indonesia yang sudah menerjemahkan itu Ustaz ya. Kenapa kita ulas itu di antara alasannya karena banyak penerbit Indonesia yang sudah menerjemahkan buku ini. Sehingga kemudian mudah didapat ya. Yang penting ketika kita baca Syama'il itu apa sih yang ingin kita dapatkan sebenarnya gitu. Nah, kita bagaimana menempatkan sunnah syariah dan bukan sunnah syariah. Baik Ustaz, jazakallahu khair ilmunya untuk kita. Teman-teman sahabat Siroh, untuk tahu buku versi terjemahnya silakan bisa cek deskripsi di video ini ya. Nanti teman-teman panitia, teman-teman tim akan mencoba menghubungi buku mana yang rekomendasi versi Ustaz. Oke, kita akan ketemu di episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.